Halo, balik lagi bersama gue Osvaldo Nugroho di On The Talk. Kali ini gue lagi di Surabaya. Dan gue lagi bersama teman baik gue, teman satu manajemen dulu di 1945, DJ yang udah cukup senior, banget. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang PDJI. Teman gue namanya PJ. Halo, gue PJ Setiawan, teman lamanya Oos nih, dari zaman Oos belum brewokan. Ini kebetulan Oos lagi main ke Surabaya, pengen ngobrol-ngobrol tentang PDJI, karena kebetulan kan gue ketua untuk di wilayah Jawa Timur. Yes. Kalau PDJI sendiri sih, kalau gue boleh cerita, memang organisasi udah lama banget sebenarnya, Oos. Dari zaman gue pertama kali main tahun awal 90-an tuh udah ada organisasi ini gitu loh. Tapi mungkin ini menurut persepsi gue pada saat itu ya, engagement ataupun anggotanya mencakup anggotanya itu nggak banyak, dan seringnya tuh cuman RT situ doang atau RT sono doang gitu. Oke. Kemudian berapa kali juga organisasi ini timbul tenggelam, dormant, sempat muncul lagi, tidur lagi. Yeah. Terus kemudian tahun 2014 dibangkitkan kembali, istilahnya sih revitalisasi ya, kalau secara internal organisasi kita, dengan beberapa teman-teman DJ senior dan juga beberapa teman-teman dari berbagai macam wilayah, diajak ngobrol gimana kalau dibangkitin lagi organisasi itu 2014 ya, muncul lagi. Terus kemudian juga memang kita organisasi yang berbadan hukum. Bentuknya adalah organisasi profesi. Oke. Jadi bukan label, bukan disebut komunitas. Sebenarnya sih bukan. Cuman seringnya ketika gue berhubungan sama orang eksternal dibilangnya adalah komunitas DJ yang diwakili teman-teman dari PDJI ya is oke lah ya. For now gitu ya. Oke. Dan Jawa Timur sendiri anggotanya banyak. PDJI Jawa Timur itu anggotanya 227 orang tahun ini. Wow. Jadi dari berbagai macam kota di Jawa Timur, Surabaya, Malang, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Tuban, Probolinggo, dan sebagainya. Jadi kan mungkin memang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ternyata kita tuh profesi DJ itu ternyata sebenarnya punya wadah. Mungkin banyak yang belum dapat sosialisasinya. Dan banyak mungkin juga yang belum tahu visi misinya itu apa, dan misalnya untuk apakah harus bergabung dengan PDJI, itu keuntungannya apa, terus kalau misalnya bisa dijelaskan. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong visi misi, visinya adalah kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Betul. Kemudian juga DJ sebagai profesi juga, itu seperti profesi-profesi lainnya, ada hal-hal yang memang kita develop agar si anggota-anggota kita ini secara kemampuannya itu di atas standar semua. Upgrade lah ya. Upgrade gitu loh. Exactly. Apalagi sekarang ada Asia Tenggara ini kan udah mulai banyak yang masuk juga. Jadi antisipasi jangan sampai nanti ketika dibuka pasar bebas Asia ini kan kita jadi penonton doang nih. Itu dia. Kita jadi penonton doang yang jadi ininya adalah malah orang-orang dari luar Indonesia kan. Kan lucu gitu loh. Betul. Kemudian kalau dibilang tadi sempat nanya tentang harus daftar atau tidak. Sebenarnya ini kita serahin sih sama teman-teman sendiri, karena setiap DJ gue yakin kebutuhannya berbeda-beda. Exactly. Cuman kalau kita di Jawa Timur memang alhamdulillah kita anggota paling banyak se-Indonesia. Anggota Jawa Timur sendiri PDJI itu sepertiga anggota nasional. Jadi anggota nasional 600-an, 200 lebihnya ada di Jawa Timur nih. Gitu loh. Kita juga pengurus daerah atau Pengda PDJI yang paling aktif so far kegiatan-kegiatannya setiap ini
paling tertata lah kalau gue boleh klaim nih ya, karena kebetulan teman-teman pengurus lainnya luar biasa lah, aktif dan kontribusinya. Terus juga kalau dibilang benefitnya apa, satu paling jelek nih, benefitnya adalah networking. Networking, tuh. Hari gini networking itu nggak mungkin salah. Betul. Hari gini networking nggak mungkin salah. At least kita mempunyai kenalan yang sebelumnya nih, gue di Blitar nih ya, gue orang Blitar, atau gue orang Malang. Sebelumnya yang gue kenal cuma di Malang doang, atau orang-orang yang ada di industri ini cuma ruang lingkupnya di Malang aja. Tapi setelah kita berkumpul di organisasi, kita juga ada WhatsApp group, dan WhatsApp group kita anggotanya 200 lebih juga. Sehingga ketika kita lagi ada informasi, kita juga ada hashtag obrolan DJ sore. Wah, itu keren tuh. Jadi memang nggak selalu ada sih setiap minggu, tapi kita kadang-kadang keluarin, kita entice orang dengan satu buah pertanyaan yang lagi jadi talk of the town-nya di DJ Jatim, gitu loh. Nah, tentang ini, tentang itu, macam-macam. Nah, jadi kalau lu emang DJ dan lu ngerasa dengan lu cuman di kamar doang dan cuman bergaul dengan lingkup yang itu doang, itu salah besar. Karena salah satu kebutuhan DJ untuk bisa terekspos adalah networking yang kuat. Nah, ini barusan kita dengar dari teman kita di PDJ itu ada benefit networking, dan itu menurut gue itu sangat-sangat penting banget. Terus next project apa lagi nih, Jay? Oke, kalau kita memang ada beberapa agenda tahunan. Agenda tahunan kita punya brand event nih. Setiap kali kita mau anniversary, itu brand eventnya namanya Revdex with double X. Channel DJ, Mas Sagar, kemudian Markas Jazz, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk PJ Setiawan, Pengda Jazz. Perubahan untuk hal yang lebih baik, makanya kita juga ada konten-konten yang seperti tadi Mas Jeki bilang, untuk membuat DJ Indonesia lebih satu kompeten. Oke, kita habis interview di Perkasa FM Tulungagung. Dan karena kita bagus interviewnya tadi, maka kita harus joget. Jadi, itu pernah dengar. Ya, Revdex itu kita udah jalanin selama 3 tahun terakhir. Daripada kita launching, anniversary 1, anniversary 2, anniversary 3. Berarti sudah 4 kali ya kita jalanin. Itu kita melibatkan banyak anggota. Konsepnya adalah begini intinya. Kita bikin kayak semacam rave party dengan multi stage, tapi ini multi club, dan lokasinya berbagai kota di Jawa Timur dan juga berbagai genre. Karena memang semangat dari PDJ sendiri adalah inklusivitas. Betul. Jadi kita tidak terpaut oleh genre, kita tidak terpaut oleh senioritas, kita tidak terpaut oleh gender juga. Mau DJ perempuan, mau DJ laki-laki, oke, kita semua setara. Jadi semangatnya adalah satu, kesetaraan dan inklusivitas. Jadi nggak ada yang bawa genre ini nggak. Kita semua sama. Semangatnya gimana caranya kita membangun ekosistem di industri, terutama di Jawa Timur ini, agar jauh lebih friendly buat kita. Dalam konteks friendly adalah ya mempunyai reputasi yang baik, profesional, bisa diandalin, networkingnya kuat dengan ekosistem club owners, dengan club management, dengan sponsor dan lain sebagainya gitu loh. Berarti networking tuh nggak cuma antara DJ aja, iya. Dengan klub, dengan sponsor, dengan semua ekosistem yang ada di dunia perjogetan. Ya, ini kapan hari kita memang setiap tahun tradisi di Revdex ini, kalau awal-awal memang kalau untuk awareness itu gue bikin sama teman-teman itu keliling Jawa Timur, klubnya puluhan. Tahun 2015 kita bikin Revdex itu jalan 21 klub se-Jawa Timur. DJ yang main 60 orang. Gila, seru di berbagai kota dengan berbagai genre.
Tapi karena itu untuk awareness pada saat itu kan, agar semua orang, ya istilahnya orang kayak nyolek tuh nyoleknya yang nyolek banyak gitu loh. Jadi agar orang tuh tahu semua tentang PDJI. Tapi makin kesini kita makin kurangin sih sebenarnya acara klubnya. Tetap ada, karena gimana kan kita bukan notaris gitu. Kalau notaris mungkin bikin akte bareng. Iya. Karena kalau kita kan DJ, jadi ya tetap ada main barengnya juga. Tapi tidak semasif dulu. Kita paling jalan 8-10 klub sejatim, itu baru kita pilih sedapat mungkin klub-klub yang berbagai macam genre dan size-nya lumayan gede. Gitu. Terus kan ada beberapa isu yang berkembang kalau masuk PDJ itu akan ditarik iuran, apakah itu benar atau tidak? Ya ada iuran anggota, dan kalau iuran anggotanya mahal banget, ini iuran anggotanya cuma 75.000 setahun. Itu murah. Ya nggak ada apa-apa lah dibanding sekali nge-gigs tapi lu dapat, ya anggap aja biaya networking sih kalau menurut gue sih. 75.000 is nothing. Enggak, kalau kita bagi dengan 365 hari, jangan kejauhan lah. Bagi 12 bulan. Berapa perak satu bungkus rokok? Nggak kebeli gitu sebulan. Kan kita beli setiap hari, beli rokok juga berapa kan gitu. Kasarnya kita buat ngopi lah, buat yang nggak ngerokok. 75.000 setahun. Ya memang karena organisasi ini kita nirlaba. Kita menjalankan operasionalnya juga kita memang butuh dana. Pasti. Tapi kita juga nggak yang terlalu mumbul juga kebutuhannya. Malah kalau di Jawa Timur, apapun yang kita lakukan di kegiatan-kegiatan itu, gimana caranya kita mendapatkan dana dari pihak ketiga. Dari klubs, dari sponsor, dan lain sebagainya. Malah dana iuran anggotanya tuh utuh. Itu tuh yang harus di-clearkan, karena ya itu isu yang beredar. Ditarikin ini iuran, terus emangnya mereka bisa jamin kita dapat berapa gigs? Isu yang berkembang begitu. Cuman kan sekarang lu udah pada dengerin kan dari sumbernya langsung nih. Nah, dan menurut gue sih ya bagus sih kalau misalnya kita bisa bareng-bareng, kita bisa gedein ini scene kita sama-sama dengan persaingannya juga sehat. Nggak ada saling sikat-sikatan, semuanya kenal. Semuanya kenal, semuanya teman. Exactly. Karena ya DJ lu selama lu masih mengkotak-kotakan diri lu, misalnya cuman kumpul sama genre yang lu suka ini doang, it's not gonna working. Ya juga kurang membuka pikiran jadinya. Terus tadi gue mau melurusin, tadi lu sempat bilang kalau jadi anggota gue dapat gigs berapa? Iya kan? Halo, we're not your label. Iya dong, yang bagian dari gigs lu tuh label lu. Jelas tuh ya. Tugasnya manajemen lu. Jadi lu tuh harus bisa bedain agency, manajemen, dan label recording. Nah, sama organisasi profesi. Itu berbeda. Kalau kita memang ada bentuk-bentuk kegiatan dari PDJ Jatim yang kita bikin, ada workshop. Kapan hari gue sempat bikin workshop di 4 kota, Surabaya, Malang, Jember, Tulungagung. Di tahun pertama, 2 tahun yang lalu, kita sempat bikin itu workshop 4 kota sama. Kontennya tentang hukum. Tips and tricks menyusun kontrak untuk DJ. Jadi sebenarnya apa sih yang kudu disiapin? Kenapa kok begini? Dan sifatnya kontrak itu sebagai apa sih? Mengikat agar dua belah pihak mempunyai masing-masing pegangan, dan semua hal yang harus diatur sudah dituangkan di situ. Jadi si DJ ketika dia main menjadi di luar kota karena nggak jelas kontraknya, nggak ada yang jemput, nggak ada yang ngurusin, komplimennya kagak ada, hotelnya nggak jelas, ya kan? Nah itu kita antisipasi karena memang dari hasil ngobrol kita di grup WA kita banyak kebutuhan yang ke arah sana. Banyak yang ditipu lah, belum dibayar lah segala macam. Nah, pasti banyak yang pernah ngerasain tuh. Ya kan, habis itu tarsok kelar, habis itu ulang tahun depan ya kan, kagak dibayar. Nah, kalau disusun dengan kontrak yang proper dan ada istilahnya kita share knowledge tentang gimana sih cara nyusun kontrak dan kenapa dan segala macam hal di belakang kontrak itu, sehingga DJ sendiri kita bekerja tenang. Bisa melakukan tugasnya secara profesional, dan juga di sisi lain juga dihargai secara profesional oleh pihak yang meng-hire dia. Begitu sih. Itu keren banget sih. Setelah gue mendengarkan langsung dari sumbernya, gue terkesima dan terpukau. Dan gue sih pengen banget sih PDJ ini
bisa berkembang luas dan apa yang dilakuin sama teman gue ini di PDJ Jatim, gue pengennya bisa dalam skala nasional. Iya, amin. Itu akan keren banget, ya kan? Kalau kita bersatu, ngapain kita harus grup-grupan? Iya. Ya toh? Lebih banyak teman kan? Betul. Lebih enak. Kalau bisa berteman, ngapain musuhan? Iya, karena nyari teman itu jauh lebih menyenangkan. Yoi. Maksudnya auranya lebih positif buat kita sendiri as a person ya. Betul. Personally gitu loh. Ya wes, itu aja kita ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat dan sukses terus buat PDJI. Siap. Thank you, bro. Thank you. Buat kalian para DJ yang tertarik untuk daftar jadi anggota Persatuan DJ Indonesia atau PDJI, bisa langsung daftar ke pengurus daerah masing-masing yang ada di website pdji.org.